Ya, di tengah hamparan sawah yang luas, di antara rumah-rumah sederhana yang penuh cerita, hidup orang-orang biasa yang melakukan hal-hal luar biasa. Orang-orang yang tidak memiliki banyak harta benda, tetapi memiliki semangat yang tak tergoyahkan. Ya, orang-orang yang menghadapi tantangan dengan sebuah senyuman dan mengubah kesulitan menjadi sebuah kesempatan. Ini adalah kisah-kisah mereka, kisah inspiratif orang desa yang patut kita dengar dan kita contoh. Pertama, kita akan bertemu dengan Bu Siti 5 tahun yang lalu. Dia menjadi ibu tunggal dengan 3 anak yang masih kecil. Dia tidak punya pekerjaan tetap, hanya sebidang tanah sempit yang tidak cukup untuk memuaskan kebutuhan keluarga. Banyak orang yang menyuruh dia pindah ke kota untuk mencari kerja yang lebih layak, tapi dia tidak mau meninggalkan anak-anaknya sendirian. Ya, saat itu dia melihat banyak daun pandan yang terbuang percuma di sekitar desa. Dia ingat neneknya pernah mengajarkannya membuat anyaman dari daun pandan. Tanpa ragu, dia memulai membuat anyaman kecil seperti tas, topi, dan tempat bunga di waktu luangnya. Ya, awalnya hanya tetangga yang mau membelinya, tapi dia tidak berhenti di situ. Dia mengajarkan tetangganya cara membuat anyaman sehingga mereka bisa bekerja sama. Kemudian seorang pemuda desa yang menguasai teknologi membantu mereka membuat akun di media sosial. Sejak itu pesanan mulai mengalir dari Surabaya, Jakarta, bahkan dari luar negeri. Sekarang Bu Siti memimpin kelompok anyaman yang terdiri dari 25 ibu rumah tangga di desa mereka. Semua mereka mendapatkan pendapatan yang cukup untuk membiayai pendidikan anak dan kebutuhan sehari-hari. Ya, Bu Siti bilang, "Saya tidak pernah berpikir bahwa daun pandan yang terbuang bisa mengubah hidup kita semua. Yang penting adalah memiliki keyakinan dan tidak takut untuk mencoba." Kemudian ada kisah dari Pak Rio. Dia lulus kuliah di kota, tapi memilih kembali ke desa alih-alih bekerja di perusahaan besar. Banyak orang membanggakan dia. Kenapa kembali ke desa yang ketinggalan zaman? Tapi dia punya impian sendiri, yaitu membuat desa itu menjadi pusat pertanian organik. Awalnya petani lokal tidak mau mendengarkannya karena mereka khawatir hasil panen akan berkurang. Akan tetapi Pak Rio tidak menyerah. Dia mulai menanam di sebidang tanah milik orang tuanya, menggunakan metode yang dipelajari di kuliahnya dan dari buku-buku. Ya, setelah 3 bulan, hasil panennya malah lebih banyak dan lebih segar daripada petani lain. Ya, melihat itu, petani lainnya mulai mau mencoba. Sekarang, lebih dari 50 petani di desa itu menanam sayuran organik. Mereka menjual produknya ke toko organik di beberapa kota besar dan mendapatkan harga 2 kali lipat dari harga sayuran konvensional. Ya, Pak Rio juga mendirikan kelompok tani yang bekerja sama, sehingga mereka bisa membeli benih dan peralatan dengan harga lebih murah. Dia bilang, desa
bukan tempat yang ketinggalan. Desa itu tempat yang penuh potensi. Hanya butuh orang yang berani untuk membukanya. Ya, kisah-kisah ini hanyalah sebagian kecil dari banyak kisah inspiratif yang terjadi di desa-desa Indonesia. Orang-orang yang tidak memiliki banyak keberuntungan, akan tetapi memiliki tekad yang kuat. Orang-orang yang memilih untuk bangkit dari kesulitan dan membawa orang lain bersama mereka. Mereka membuktikan bahwa sukses tidak selalu berarti tinggal di kota atau memiliki pekerjaan mewah. Sukses bisa juga berarti membuat hidup orang lain lebih baik, melestarikan desa, dan mewujudkan impian yang tampak mustahil. Ya, jika Anda memiliki kisah inspiratif orang desa yang ingin dibagikan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa terinspirasi. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman Anda agar mereka juga terinspirasi, karena setiap kisah memiliki kekuatan untuk mengubah pandang kita tentang desa dan tentang diri kita sendiri. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Salam dari saya, Dases Pas.